Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli walhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarramin, ashabul fadilah, para asatidz, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, terkhusus dan teristimewa kepada Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahim Al-Ustadz Rusmadi beserta segenap pengurus, Al-Mukarram guru kita Al-Ustadz Al-Hajj Bukhari, orang tua kita Bapak Haji Abdul Halim, Al-Ustadz Oming, Al-Ustadz Umar Dani, dan para asatidz yang lainnya. Afwan, saya tidak sebutkan satu persatu. Para ibu, para bapak, hadirin, hadirat sekalian yang seluruhnya selalu diberkahkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita pada kesempatan pagi hari ini Allah gerakkan tangan, kaki, mata, telinga, dan seluruh jiwa raga kita. Allah masih hidupkan hati kita di saat banyak manusia pada hari ini belum sempat atau bahkan tidak bisa menggerakkan tangannya, kakinya, telinganya, dan semua organ tubuhnya. Bahkan tidak sedikit pada hari ini banyak hati-hati manusia yang dimatikan oleh Allah. Allah hidupkan kita untuk meraih rahmat, maghfirah, dan ridhonya, untuk memenuhi panggilannya salat subuh berjamaah. Sementara banyak yang masih berkemul, berselimut dengan selimut, menikmati waktu tidur yang berkepanjangan. Tapi Allah gerakkan dan Allah hidupkan hati kita untuk memenuhi panggilannya. Meskipun ngantuk, meskipun lelah, meskipun capek, tapi tidak mengurangi keimanan kita untuk terus giat memenuhi panggilannya. Mudah-mudahan Allah terus hidupkan jiwa, raga, dan hati kita. Dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah yang suci ini sebagai wujud pembuka dari semua kesuksesan hidup dunia, agama, sampai akhirat kita. Karena sebelum kita meraih karunia, nikmat, dan rizki Allah,
kita terlebih dahulu memohon kepadanya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita benar-benar dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan duduknya kita, hadirnya kita bernilaikan dan berasetkan ibadah. Bukan sekedar mendapat kebaikan, kebajikan dan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah. Ini juga menjadi wahana kafarah diampunkannya dosa-dosa kita, bahkan menjadi nilai derajat yang tinggi di sisinya, sehingga apapun yang kita ibadahkan benar-benar diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat deriring salam tercurah keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terima kasih kepada segenap hadirin hadirat rahimakumullah. Pada hari ini, pada bulan ini, bangsa Indonesia khususnya kaum muslimin sedang bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang luar biasa Allah anugerahkan dan karuniakan kepada mereka, khususnya kepada kita, dengan momentum Muharram 1 Muharram 1444 Hijriah, bahkan dirangkai sekaligus dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Ini momentum dan munasabah yang sangat luar biasa. Korelasinya, hubungan antara kedua acara yang memang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Di mana momentum hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju Madinah merupakan awal dari kesuksesan Rasul secara khusus dan kesuksesan kaum muslimin dan tentunya agama Allah di saat itu. Kalaulah tidak hijrah, belum tentu Islam akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Kalaulah beliau tidak hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, bisa jadi ancaman intimidasi terus-menerus menimpa dan menyerang baginda Nabi, bahkan kepada seluruh umat Rasulullah hingga saat ini. Kalaulah bukan karena hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita tidak bisa merasakan seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Begitu juga dengan momentum kemerdekaan bangsa Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang bangsa pada saat itu, khususnya kaum muslimin. Menorehkan sejarah, bahkan sudah mewariskan yang terbaik buat kita sekalian. Artinya perjuangan mereka bukan sekedar meneteskan keringat, meneteskan air mata, meneteskan darah, bila perlu nyawa mereka korbankan demi terbebasnya bangsa kita dari belenggu penjajah. Bahkan yang paling penting adalah memberikan warisan yang terbaik kepada generasi-generasi mereka, anak cucu, termasuk kita pada saat ini yang tidak pernah merasakan perjuangan mereka di saat melawan penjajah, membebaskan bangsa Indonesia atau negara Indonesia dari penjajah. Artinya, kalau bukan karena perjuangan mereka, gak mungkin kita akan merasakan seperti ini. Kita hanya bisa mengucapkan merdeka, 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 padahal nggak tahu bagaimana perjuangan mereka yang sebenarnya. Subhanallah. Inilah kesuksesan yang sangat luar biasa yang Allah fasilitaskan dan Allah pasti akan berikan kepada siapa saja hambanya yang mau bersungguh-sungguh, mau berikhtiar, berusaha, dan mau berjuang tanpa ragu, baik dengan hartanya maupun jiwa.
Berat memang untuk memantapkan kita berjuang di jalan Allah, apalagi dengan melibatkan harta, apalagi dengan melibatkan jiwa raga. Berat sekali. Kalau bukan karena keimanan dan keyakinan kita kepada Allah, Allah akan balas, Allah akan takdirkan, dan Allah akan pastikan kemenangan dan kesuksesan dari apa yang kita perjuangkan. Kita enggak akan mungkin bisa berbuat seperti ini. Termasuk kita hadir ke tempat ini, kalau bukan karena keimanan kita, suatu saat nanti kita akan memperoleh balasan yang sangat luar biasa. Kita enggak akan mungkin bisa hadir memenuhi panggilan Allah salat subuh berjamaah di rumahnya. Subhanallah. Maka kembali kepada apa yang dicapai dan apa yang nanti akan dikerjakan. Sebetulnya Allah sudah memberikan kepada kita kunci kesuksesan. Karena setiap individu saya yakin kepengen sukses. Kepengen berhasil. Kepengen apa yang ia cita-citakan dibuktikan dan dikabul oleh Allah. Siapapun orangnya. Sampai orang jahat, mohon maaf, saya katakan pencuri, perampok, dia punya cita-cita, kepengen usahanya sukses. Apalagi dengan jalan yang benar, usaha niaga, perdagangan, usaha bekerja, bertani, apalagi beribadah, kepengen semua yang mereka usahakan dan ibadahkan dikabul dan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua berumah tangga dan mendidik anaknya, kepengen rumah tangganya sukses, kepengen anaknya juga sukses. Apalagi kita yang sedang beribadah kepada Allah. Na'udzubillah, jangan sampai disia-siakan dan dibatalkan dari apa yang kita harapkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita konsep kesuksesan. Silakan dibuka surah At-Taubah ayat 20. Petunjuk Allah dengan jelas. Allah berfirman, A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Kata Allah dalam firman-Nya, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mau hijrah dan orang-orang yang mau berjuang, ini tiga. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau hijrah, orang-orang yang mau berjuang dengan atau di jalan Allah dengan harta-harta mereka dan jiwa raga mereka. Kata Allah apa? A'zamu darajatan indallah. Mereka nanti akan menempati satu tempat, satu derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, orang kalau udah mulia, orang kalau sudah mulia, subhanallah, jangankan diminta, yang kagak diminta aja disiapin. Satu contoh, undangan terhormat. Undangan terhormat. Siapa kayak pejabat pemerintah atau kiai menghadiri suatu acara, datang duduk di paling depan. Itu suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Disaji, disambut, bahkan disuguhkan makanan-makanan yang enggak diminta. Makanya orang yang sudah mulia ini nanti akan difasilitaskan oleh Allah. Jangankan yang diminta, yang tidak diminta pun akan dibuktikan dan akan diwujudkan oleh Allah. Orang datang ke masjid, mohon maaf. Orang datang ke masjid, pertama maka dia kalau kepengen
mencari kesuksesan yang abadi, hendaknya dia harus duduk paling depan. Kenapa? Barisan paling depan, shaf paling depan dalam sholat ini adalah seutama-utama barisan, seutama-utama shaf di dalam mengerjakan sholat. Tak ayal kalau kita sudah ada paling depan, ibarat antrian, dapatnya belakangan apa duluan? Duluan. Subhanallah. Kalau dapatnya duluan biasanya, ya, itu barangnya masih istimewa. Bagus, nggak ada cacatnya. Betul? Sama dalam melaksanakan apapun ibadah. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menekankan kepada umatnya dalam melaksanakan ibadah, kerjakan di awal waktu. Supaya apa? Dapat paling dulu, dan sesuatu yang didapatkan itu adalah yang masih sempurna dan istimewa. Subhanallah. Inilah kemuliaan Allah. Siapa yang mendapat kemuliaan dan kedudukan yang mulia di sisi Allah? Kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nih, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beriman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebab apa? Orang beriman enggak akan rugi. Orang beriman enggak akan tersesat. Orang beriman pasti nanti akan diberikan kasih sayang oleh Allah. Orang beriman dikasih jatah masuk ke dalam surga. Yang penting punya iman. Meskipun dalam sebuah riwayat, al-mu'minul asi, orang yang beriman yang berbuat maksiat, dia masih tetap jatah masuk surga, kendati pun harus mampir dulu di neraka. Tapi masih alhamdulillah dapat kesempatan masuk surga. Karena apa? Iman kepada Allah. Ya. Kalau nggak ada iman, nggak ada jaminan masuk ke dalam surganya Allah. Di dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwasanya imanlah yang menjadi tolok ukur, bahkan menjadi standar diterimanya amal ibadah seseorang. Kalau nggak ada iman, maka ditolak itu amal ibadahnya oleh Allah. Orang sodakoh, katanya sodakoh, ya, berapa jumlahnya? 100 juta, 1 miliar, 1 triliun. Tapi yang mengeluarkan orang kafir tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka enggak punya iman. Mereka mengerjakan puasa, katanya puasa, katanya ibadah, katanya segala macam rupa, mengorbankan jiwa raga mereka untuk Allah, untuk Tuhan mereka. Allah enggak terima. Karena nggak ada iman. Kalaupun memang mereka dapatkan akibat dari apa yang mereka lakukan kebaikan di dunia, itu pun balasannya hanya di dunia, mendapat penghargaan dan mendapat sanjungan orang lain, tapi nggak disanjung oleh Allah. Ya, Masya Allah. Ini iman. Orang yang beriman tidak akan merugi, kendati pun harus keluar banyak modal, harus keluar banyak tenaga, pikiran, harta dan lain sebagainya, tapi tetap tidak akan rugi. Buka di surah Al-Asr. Bapak-bapak, ibu-ibu dulu kalau sekolah pasti pulang baca surah Wal Asr. Wal Asr. Innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr, ini janji Allah. Ini sumpahnya Allah dengan waktu sore, waktu asar, waktu atau demi masa. Karena asr itu adalah bagian daripada masa, bagian daripada waktu. Apalagi ini waktunya dispesifikan waktu sore,
waktu sore akan cepat berakhir waktu siang dan rentan masuk ke waktu maghrib. Waktu malam banyak nanti akan perubahan-perubahan yang kita alami, cepat sekali waktunya. Kata Allah apa? Bersumpah demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Rugi di mana-mana. Kalau mungkin kita sederhanakan, yang lagi usaha rugi. Betul? Ya, yang lagi bekerja rugi, yang lagi belajar rugi, yang lagi berada di rumah rugi, di pasar di mana-mana semuanya dalam keadaan rugi. Rugi kata Allah. Tapi tidak semua manusia rugi, ada pengecualiannya, ada exceptionnya. Illa itu artinya kecuali. Orang yang enggak rugi kata Allah pertama, alladzina amanu, orang yang beriman. Kalau orang beriman mah Masya Allah susah-susah, dingin, ngantuk, dia bangun ya karena ada iman, dia penuhi panggilan Allah, datang ke masjid sholat subuh meskipun ngantuk, meskipun lelah, meskipun capek, meskipun banyak urusan, tapi karena iman dihantam semuanya, dihadang semuanya dari semua hantaman-hantaman dan rintangan-rintangan yang menghalanginya untuk mengingat dan menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka apa? Ini jangan dikira kita ini nggak beruntung. Kita udah termasuk orang yang beruntung. Betul? Secara fisik yakin kita bangun lebih awal, kita sudah diberi keberuntungan dengan kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semuanya sehat ini. Amin. Sehat semuanya, yang punya penyakit bahkan penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin? Ya. Yang udah pasti apa? Kita datang ke masjid, langkahan kaki kita dari rumah, ini beruntung. Baru ngelangkah aja udah diampunin dosanya. Allahu Akbar. Ya. Kemudian diawali dengan berwudu. Ketika kita berwudu, kita basahi semua anggota wudu kita. Air yang mengalir dari tetesan dan aliran air wudu membawa dosa-dosa yang dilakukan oleh semua anggota wudhu kita. Subhanallah. Sementara mereka-mereka yang masih tidur, ya ampunin enggak dosanya? Allahu Akbar. Ya. Begitu. Datang berlomba-lomba pertama kali hadir dengan melaksanakan sholat tahiyatul masjid, dengan melaksanakan 2 rakaat sholat fajar atau 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, Masya Allah, apa keberuntungannya? Keberuntungannya dan kesuksesannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fasilitas yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW. 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Kalau di sana banyak konglomerat mengkoleksi harta yang berlimpah-limpah ruah, nggak ada artinya dibandingkan dengan orang yang datang sholat subuh diawali dengan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kita ini adalah orang yang paling kaya, yang paling sukses. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya Allah. Apalagi kita kerjakan sholat subuh berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita janji, bahkan nanti dibuktikan oleh Allah dari janji beliau. Ini nggak main-main nih, Rasul yang mengucapkan. Orang yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah itu sudah mengerjakan qiyamul lail, bangun malam semalaman suntuk beribadah kepada Allah. Subhanallah. Untung nggak kita? Beruntung, sukses kita.
Kenapa? Sandarannya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Man shallas subha fi jama'atin faka'annama aqamal laila kullahu. Barang siapa mengerjakan sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia itu mendirikan ibadah satu malam suntuk. Bapak Ibu sanggup nggak ibadah dari habis maghrib sampai menjelang subuh? Ibadah kayak begitu. Sanggup nggak kira-kira? Ya Allah, Allah janjikan nggak usah susah-susah. Rasul memberikan solusi kepada kita, nggak usah susah-susah. Sudah cukup kerjakan sholat subuh berjamaah, apalagi dikerjakan di masjid. Ini sangat utama dan sangat luar biasa. Iman kepada Allah. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan keimanan kita terus bertambah. Ya. Terus kita perbaiki keimanan kita. Sehingga enggak ada istilah kata al-imanu yazidu wa yanqus. Ya. Ini kan rumornya begitu. Iman kadangkala naik, kadangkala turun, kadangkala pasang, kadangkala surut. Jangan, sebetulnya. Kalau kita terus merawat dan mencas iman dengan memenuhi panggilan Allah. Satu contoh, sholat berjamaah di masjid. Ini salah satu di antara insya Allah keimanan terus meningkat, terus bertambah. Yazid wa yazdad, enggak pernah turun dan enggak pernah surut. Insya Allah. Kadang-kala kan surutnya ngapa? Mengurangi frekuensi kualitas keimanan kita. Akhirnya apa? Udah menurun tingkat semangatnya hadir ke majlis ilmi, ke masjid atau ke rumah Allah. Udah rada-rada malas sholat berjamaah. Akhirnya apa? Yaitu berkurang iman, turun kualitas imannya. Gara-gara turun kualitas iman, ya udah. Ya. Akhirnya malas dan tidak lagi mau bergerak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua kata Allah, kalau kita kepengen sukses, ya, kepengen nanti akan memperoleh dan menempati derajat yang paling mulia di sisi Allah adalah hajaru, orang yang mau hijrah. Apa hijrah? Hijrah itu apa hijrah? Hijrah secara hissiyah, secara lahir, secara lugatan bahasa adalah intiqalus syai', pindahnya sesuatu. Min makanin ila makanin, dari satu tempat ke tempat lain. Itu namanya hijrah. Di saat pindah sesuatu, bukan sesuatu ini umum maksudnya, bisa barang, bisa manusia. Di saat pindahnya sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, yakin, percaya, tidak percaya, suka, nggak suka, sadar, nggak sadar, di situ ada perubahan yang sangat berarti. Yang namanya pindah. Ada perubahan nggak kira-kira? Ini namanya hijrah secara hissiyah. Secara lahir pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bapak, Ibu pindah dari rumah ke masjid. Ini hijrah. Hijrah. Pindah dari rumah ke tempat bekerja, ke tempat belajar, ke tempat zikir, ke tempat takziah, ke tempat silaturahmi, atau ke tempat yang lainnya. Pindah dari rumah, itu namanya hijrah. Saya mau tanya, ketika Bapak Ibu tadi hijrah dari rumah ke masjid ini, ada perubahan nggak yang dirasain? Ada perubahan nggak yang dirasakan? Percaya nggak percaya, sadar nggak sadar, ketika kita keluar dari rumah menuju masjid ini, Allah memberikan perubahan yang berarti, yang lebih baik daripada yang kemarin. Alhamdulillah. Maka hijrah. Kalau kepengen mendapat sesuatu yang baik, maka hijrah. Subhanallah. Ya. Biasanya nih kita kalau habis kajian subuh,
Makan uduk. Disiapin Ustaz, makan uduk. Alhamdulillah. Itu satu contoh konkret aja. Gara-gara pindah dari rumah kemari dapat rizki berupa nasi uduk. Kalau kagak kemari dapat nasi uduk enggak? Kalaupun dapat harus beli. Tuh, di sini mah gratis, alhamdulillah. Itu contoh konkret aja, nggak usah jauh-jauh. Belum lagi pahala yang mungkin sulit dipandang. Yang kita rasa aja udah kelihatan tuh. Ya, belum lagi ntar kesehatan kaki dan semua organ tubuh kita belum terasa tuh. Karena kita hijrah. Inilah yang namanya orang yang mau hijrah pasti akan dirubah situasinya oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya analogikan begini. Air mengalir. Air mengalir. Ya. Gara-gara air mengalir, maka air akan bersih, begitu kan? Mengalirnya air berarti hijrah. Tapi kalau seandainya air enggak ngalir, diem aja di satu tempat, ya. Lama-lama apa? Lama-lama apa itu air? Warnanya berubah, ya kan? Habis berubah warnanya, nanti menimbulkan aroma yang tidak sedap. Mengundang lalat, nyamuk, akhirnya apa? Banyak berkumpul penyakit. Tuh, gara-gara air enggak ngalir. Artinya mengalir itu adalah hijrah. Karena dia enggak mengalir berarti enggak mau hijrah tuh air. Darah nih, darah. Semenjak itu darah mengalir, dipompa dengan jantung ke seluruh tubuh kita, maka itulah wujud daripada hijrah. Kalau darah enggak ngalir, coba bagaimana nanti akhirnya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Konkret. Ya, hijrah, pindah. Saya ada pertanyaan. Peribahasa mengatakan ada gula, ada semut. Sering saya katakan ini. Kenapa itu gula diselengin sama semut? Kenapa? Pasti jawabannya manis. Padahal kita nggak terasa, diri kita udah manis. Ya, kalau gula rasanya manis, padahal diri kita juga udah manis. Kenapa itu semut seneng sama gula? Sebetulnya bukan rasanya gula itu manis, tapi karena gula nggak hijrah, nggak kemana-mana. Coba kalau gula itu pergi, insya Allah nggak akan diikuti sama semut. Sama sama kita. Kita kalau nggak hijrah disemutin. Percaya nggak? Subhanallah. Kita kalau nggak hijrah disemutin. Makanya kadangkala kakinya pada kesemutan. Kenapa nggak kesemutan? Nggak hijrah, nggak bergerak. Tuh, satu contoh. Ini sudah mengundang penyakit. Ini sudah pasti akan membawa risiko negatif yang bagi kita harus kita hindari sejauh-jauhnya. Hijrah makanya. Hijrah, insya Allah. Saya ada pelajaran dulu waktu masih di pondok pesantren. Belajar mahfudhat. Mahfudhat itu istilahnya pepatah Arab. Kata orang Arab begini. Wal usudu laula firaqul ghabi mabtarashat. Wassahmu laula firaqul qausi lam tusib. Maksudnya apa? Al usud itu jamak dari asad. Ngerti asad? Apa asad itu? Asad ini singa. Kenal singa? Singa dinobatkan sebagai raja hutan. Yang namanya raja, biasanya raja itu kan difasilitasi, diservis, disuguhkan, dilayani. Ya makanannya, pakaiannya, bila perlu dipakein pakaian pun dimandiin oleh pegawainya atau oleh dayang-dayang. Itu namanya raja. Tapi tidak sama dengan yang namanya singa. Singa meskipun dia itu dinobatkan sebagai raja hutan, kalau dia makan ada enggak yang nganterin makanan buat dia? Ada enggak? Singa kalau kepengen makan, pengen minum, ada enggak yang bawain makanan selaku rakyatnya karena dia seorang raja atau sebagai raja di hutan? Ada enggak yang bawain makanan dan minuman karena dia lapar dan haus? Ada enggak kira-kira?
Pelajarannya apa? Itulah kata pepatah Arab. Wal usudu laula firaqul gobi maftaroshat. Singa aja sebagai raja hutan, kalau dia nggak keluar dari tempat persemayamannya, tempat persembunyiannya, gua di mana tempat istirahatnya, lam maftaroshat, dia nggak akan mendapat mangsa yang ia makan. Masya Allah. Ya, keluarnya singa dari peraduannya atau persemayannya mencari mangsa itu namanya hijrah. Kalau diem baik, siapa yang bawain makanan? Begitu bahasa kasarnya. Makanya kudu hijrah. Dari pagi dah duduk baik, kagak dapat makanan, kagak makan nih dari pagi. Emang apa kagak makan? Lah ngejedog baik di rumah. Nanti ngejedog, apa bahasa ngejedog? Ya Allah, tabarakallah. Hijrah. Kita harus keluar, jangan diem aja. Ya. Harus bergerak, harus dinamis, jangan statis dan stag, diem di tempat, jalan di tempat, lari di tempat. Kita aja lari di tempat, nyape-nyape doang, kagak kemana-mana begitu. Ya Allah, makanya harus dibuktikan dengan hijrah. Ya, ini makna secara hissiyah atau secara lahir. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Begitu. Ya. Kita aja kalau sholat sunat, ulama nganjurin apa? Supaya pindah dari tempat duduk sholat fardu ke tempat lain. Coba kalau sholat di situ juga ada perasaan nggak enak. Tapi kalau kita pindah, ada situasi dan suasana yang berbeda. Bisa jadi memanfaatkan satu tempat yang lain itu pahala buat orang yang mengerjakannya. Subhanallah. Ringan permasalahannya, hijrah. Hijrah ini. Makanya kudu hijrah sekarang. Ada satu makna hijrah lagi, yang kedua adalah hijrah dikatakan sebagai maknawiyah atau bersifat batin. Kalau tadi bersifat lahir, yaitu pindah. Nah sekarang kalau yang bersifat maknawi adalah tahwilul ahwal ila ahsanil hal. Berubahnya sesuatu ya dari keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik. Itu namanya tahwilul ahwal ila ahsanil hal. Perubahan sikap, perubahan sifat, perubahan akhlak, karakter ya menuju keadaan yang lebih baik. Apa maksudnya? Kemarin males, sekarang rajin, tuh hijrah. Kemarin berantem mulu laki bini, sekarang akur, itu hijrah. Ya, itu hijrah. Ya, kemarin sakit, sekarang sehat, itu hijrah. Kemarin pikirannya mumet terus menerus. Banyak pikiran, sekarang udah tenang. Itu namanya hijrah. Ya. Kemarin nggak pernah lagi iyeng-iyeng ingat-ingat yang namanya majlis taklim, yang namanya masjid atau silaturahmi. Sekarang giat bersilaturahmi dan hadir ke majlis taklim. Alhamdulillah, itu namanya hijrah. Alhamdulillah. Kemarin bodoh, sekarang cerdas. Alhamdulillah. Kemarin miskin, sekarang kaya. Alhamdulillah. Ya, secara hitungan nominal harta ataupun secara batin itu kita harus bisa merubahnya dari satu yang kecil menjadi yang banyak, yang besar, dari satu yang sedikit menjadi yang banyak. Ini namanya hijrah. Maka dari itu inilah prospek kita ke depan agar supaya kehidupan kita, hidup kita, ibadah kita, iman kita, semua yang kita kerjakan dan semua yang kita dapatkan itu lebih baik daripada yang kemarin. Karena ada 3 kehidupan, Pak. 1, harinya lebih baik daripada kemarin. Maka dia orang beruntung. Ya, ibarat usaha modal 1 juta, ya, ketika dibelanjakan dapat hasilnya 2 juta. Itu untung. Lebih baik kan usahanya?
Yang kedua magbun. Magbun itu orang yang rugi. Artinya apa orang yang rugi? Hasilnya yang didapat sekarang sama yang kemarin. Rugi itu. Meskipun secara hitungan impas. Ya lunas balik modal. Contoh, modal 5 juta dibelanjakan untuk jualan gado-gado. Cukup nggak modal 5 juta buat gado-gado? Banyak kan, tambahin sama kerupuk sama minuman dah gitu ya. Gitu. Dijual itu gado-gado dengan makanan yang lainnya, terkumpul uang 5 juta. Pertanyaannya, untung rugi apa impas? Untung rugi apa impas? Rugi. Memang secara hitungan impas, kembali duitnya 5 juta. Kan dia nggak ngitung waktunya, dia berangkat ke pasar, belanjanya dia gunakan ojek, kan perlu biaya nggak? Perlu. Tenaganya dihitung nggak kira-kira? Perlu dihitung. Itu nggak dihitung sama dia. Makanya ruginya di situ, rugi tenaga, pikiran, biaya, waktu dan lain sebagainya. Tuh. Tapi yang ketiga ini yang harus kita hindarkan. Kalau yang satu adalah motivasi kita, yang kedua alhamdulillah masih kembali modal, yang ketiga harus dihindarkan. Jangan sampai hari kita sekarang ini lebih buruk daripada kemarin. Jangan sampai nih. Ini orang yang kayak begini dilaknat oleh Allah. Kemarin rajin ibadah, sekarang gak mau ibadah. Kemarin datang rajin ke majlis ilmu, ke majlis silaturahmi, sholat berjamaah, sekarang udah gak iyang-iyang lagi. Itu dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka inilah yang menjadi motivasi buat kita. Terus berupaya hari kita, ibadah kita, apa yang kita kerjakan, bahkan apa yang kita usahakan lebih baik daripada yang lalu atau yang kemarin. Masya Allah. Ya, ini hijrah. Ya. Dan yang ketiga, singkat ya, ini terlalu lama saya ngomong. Yang ketiga, kalau kepengen sukses apa kata Allah? Allah ngasih petunjuk sama kita. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tadi pertama iman, yang kedua hijrah, yang ketiga berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga mereka. Jangan takut harta yang kita keluarkan, harta kita akan habis, ludes, miskin, melarat. Jangan takut. Karena enggak ada kamus orang bersodakoh jatuh miskin. Ada enggak? Rasul bersabda, "Manaku somalun bis sodakoh." Enggak akan berkurang itu harta yang kita sodakohkan. Justru malah melahirkan apa? Ampunan dan dibalas dan diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda dari Allah. Jangan takut. Ya. Masya Allah. Jangan takut apa yang kita keluarkan dari harta kita, tenaga kita nih, kita membantu, apa bahasa kasarnya ya, gotong royong apa kerja bakti deh ya, kerja bakti, nggak digaji, kagak dikasih duit. Jangan takut sakit, jangan takut lemah, jangan takut nanti kehilangan tenaga gara-gara kerja bakti. Padahal Allah sudah hitung itu. Apa yang dikerahkan nanti akan diganti lebih kuat, lebih sehat dan lebih bermanfaat. Apalagi beribadah kepada Allah. Masya Allah. Kalau ngomong kayak begini, banyaklah contohnya. Banyak contohnya. Yuk, ya, ini udah suruh tingkatkan iman kita kepada Allah. Rajin-rajin kita berhijrah. Untuk merubah keadaan diri kita biar lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan jangan lupa, jangan sayang, sedekahkan dan perjuangkan semua yang kita miliki. Baik harta maupun tenaga. Jangan takut kehilangan dari apa yang kita keluarkan. Insya Allah akan datang semuanya ya tanpa diduga-duga. Ya, ini adalah awal dari sesuatu untuk mengais, untuk mengundang kebaikan. Saya dikasih konsep sama Kiai dulu sebelum pulang dari pondok pesantren. Ananda ingat, nanti Ananda pulang ke rumah, nggak ada orang baik. Astagfirullahaladzim. Saya kaget ketika itu, belum paham. Ananda pulang ke rumah nanti, Ananda akan dapatkan nggak ada orang baik. Ini bahasa nggak ada orang baik, kayaknya orang jahat semua kan ya. Penjelasan beliau apa? Di rumah banyak kejahatan. Di masyarakat banyak keburukan.
di pasar, di tempat kerja, banyak kejahatan, di mana-mana banyak kejahatan. Maka solusi untuk menepis semua keburukan dan kejahatan apa? Mulai melakukan perbuatan baik. Jangan ikut melakukan keburukan dan kejahatan. Mulai diri kita berbuat baik, insya Allah itu kebaikan datang dengan sendirinya, nggak perlu pakai dipinta. Maka dengan berjuang di jalan Allah, kita mulai sedikit pun atau beberapa pun, kalau kita udah niatkan itu, kebaikan akan datang dengan sendirinya. Enggak kudu dipinta. Enggak usah dihitung-hitung. Enggak usah nanti saya ngeluarin sekian, akan dapat sekian. Enggak usah. Nanti akan datang dengan sendirinya. Mulai berbuat baik, nanti kebaikan akan datang dengan sendirinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insya Allah ketemu lagi nanti pada bulan depan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti doanya tolong dipimpin oleh guru-guru kita. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah kajian hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berhijrah di hadapan Allah agar lebih baik dan lebih baik ibadah kita. Terakhir doa akan dilakukan oleh guru kita Ustaz Bukhari. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh guru kita dapat kita manfaatkan sebagai bekal ibadah kita, meraih kebaikan untuk masa-masa yang akan datang, untuk bekal kita yaitu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama-sama kita baca Fatihah, mudah-mudahan apa yang diberikan ilmu kepada kita semuanya dan dapat kita manfaatkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Rabbana, ya Allah, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awalin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa ashabi sinna rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil akhwal bi haulika wa quwwatika ya muta'al ya aziz ya muta'al. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil akhwal bi haulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil akhwal bi haulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al ya muta'al. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tawil umurana ya Allah fi ta'atillah. Allahumma tawil umurana ya Allah fi kulli ibadatillah. Allahumma tawil umurana ya Allah fi dinil iman. Allahumma tawil umurana ya Allah fi dinil Islam. Rabbana Allahumma aftah abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal sa'ad wa abwabal salama wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa asrif anna bi'aqil qur'anil azim wa nabiyikal karim syarr dunya wa adzabil akhirah. Ghafarallahu lana wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun salina walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.